Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Tian di sini di TGM Channel. Hari ini gua mau mengikuti acara yang diadakan oleh RKP, yaitu adalah Napak Tilas Kemerdekaan ya guys ya. Nah, apa itu Napak Tilas Kemerdekaan itu? Nggak usah lama-lama lagi deh, langsung aja kita ke videonya. Oke, check it out. Selesai. Baik, tepuk tangan buat teman-teman yang hadir di sini semuanya yang sangat luar biasa. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di museum inilah nantinya teman-teman akan memahami energi apa yang bisa dirasakan, yang bisa kita nantinya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dulu para pendiri bangsa pada tanggal 28 Oktober 1928 disinilah tempat kongres waktu itu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Sugianto yang menjadi pemateri kita. Beri tepuk. Oke, silakan Pak Sugianto. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat banget Pak. Masih pagi ya. Baik, kita sama-sama pegikan merdeka dulu. Merdeka. 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 Sekali merdeka. Tetap merdeka. Iya. Kalau di sini pegiat merdekanya kita mengepalanya dulu. Ini adalah simbol persatuan. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Bapak Sugianto yang akan menjadi pemateri pada kegiatan kita hari ini. Seperti yang sudah disampaikan, teman-teman adalah angkatan ke-17 untuk mengikuti program Napak Tilas Kebangsaan on the spot. Ya, ini adalah program untuk membangun karakter. Ini adalah program nation building yang bertumpu pada nation character building. Melalui program ini, perlu saya sampaikan, melalui program ini kita bermaksud ini mengkoneksikan setiap kita sebagai anak bangsa bukan hanya dengan sejarah bangsa Indonesia, tapi kita ingin mengkoneksikan kita dengan hikmah dan pelajaran dari sejarah bangsa Indonesia. Jadi penting. Saya bertanya dulu sama Bapak Ibu, kira-kira penting nggak kita terkoneksi sama sejarah? Penting. Penting ya? Penting, Pak. Oke, kalau penting saya tanya lagi, di mana kira-kira letak pentingnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa sih belajar sejarah itu penting?
Ya, siapa? Ya, nah boleh. Siapa? Bapak, ayo. Kenapa sih penting belajar sejarah? Iya, iya. Sejarah, iya. Harus mengetahui sejarahnya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, penting. Ya, belajar sejarah itu penting. Logikanya gini. Tapi kita di sini tidak hanya mau belajar tentang sejarah, bahwa suatu kejadian peristiwa tanggal berapa, tokohnya siapa, ya kan? Itu sudah tahu, sudah tidak hanya sekedar itu juga betul. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dari sejarah, belajar dari sejarah. Karena ini penting. Contoh ya, ini contoh saja. Kalau misalkan sudah kanan saya ada api ini ya, memang bara api. Kira-kira ini mau pegang nggak? Berani pegang nggak? Nggak ada. Enggak ya? Berani pegang nggak? Enggak ya? Pasti punya alasan dong. Punya alasan ya. Kenapa nggak bisa berani pegang ini api? Kenapa? Ya? Takut terbakar. Takut terbakar. Panas pak. Artinya ada pernah ngalamin mungkin kan? Nah itu contohnya sejarah. Karena kita ngalamin, karena kita tahu, makanya kita tidak mau pegang api. Karena rasanya pegang api itu panas. Itu contoh yang pertama ya. Ada lagi misalkan kabel dialiri listrik, ada listriknya. Ada yang boleh pegang? Kenapa? Stroke itu gak enak ya. Ngalamin mungkin ya kan? Iya, atau sebagainya dapat kisah dari saya pernah kena trauma tanpa harus kita ngalamin. Ya. Itu Pak. Nah itu dia. Kita nggak akan berani karena stroke itu bisa bahaya. Kenapa anak kecil yang tidak tahu apa-apa kalau nyebrang nggak tengok kanan kiri, betul? Baik seberang aja. Mungkin buat kita yang dewasa teriak-teriak. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bahaya. Betul. Yang dewasa tahu bagaimana rasanya tabrakan dengan benda keras itu sakit. Ya. Iya betul Pak. Itu sejarah. Kita mengambil pelajaran dari sejarahnya. Nah inilah melalui program Nampak Kelas ini kita mau mengkoneksikan setiap kita supaya kita betul-betul belajar mengambil pelajaran dari sejarah. Nah itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Nah hari ini kita mau belajar memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Perlu nggak kita tahu? Perlu nggak kita terkoneksi? Perlu. Kalau kita nggak tahu, terus nanti peran dan tanggung jawab kita bagaimana sebagai anak bangsa? Kalau kita nggak tahu, seperti tadi itu, kalau saya nggak tahu bagaimana megang api panas, nanti kalau ada api kita pegang lagi, kan itu logikanya ya. Ya, nah untuk memahami itu, yang pertama sebenarnya kita bisa memahami lewat preambul. Preambul ya, tadi sudah dibacakan. Itu juga kita bisa memahami bagaimana siapa kita sebagai bangsa dan mau kemana kita sebagai bangsa melalui konstitusi kita di preambul. Cuma itu kan terjadi, itu tertuliskan, pasti ada kisahnya dong, ada sejarahnya dong. Nah hari ini kita nggak mau memahami secara teks, tapi kita mau memahami bagaimana sih dulu kronologisnya, kok bisa seperti itu. Nah hari inilah program Nampak Kelas Kebangsaan Sport, kita akan langsung di titik terjadinya sejarah. Kita mau tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Jadi diawali dengan siapa kita dulu. Dulu bagaimana sih bangsa Indonesia Bapak Ibu kronologisnya terjadinya. Nah, untuk tahu itu kita mulainya dari sini. Kegiatan ini ada 2 sesi. Yang pertama kita akan memahami, mendalami, mengerti 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Nah, 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia itu terhitung dari 1928 sejarah Sumpah Pemuda sampai 1945. Ini untuk membantu di depan kita ada tabel supaya kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Indonesia. Diawali tadi di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan Dan pri keadilan. Oke, kita memahami. Jadi dulu yang melatar belakangi terjadinya
Sumpah Pemuda kita harus bersatu, ya, karena kita memahami politik keyakinan. Karena dulu bangsa Indonesia, Bapak Ibu, berapa lama kita dijajah? Ada yang tahu berapa lama kita dijajah bangsa Indonesia? 350 tahun lebih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Siapa kita? Indonesia! Indonesia! Bhinneka Tunggal Ika! Kalau bukan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia! Tepuk tangan buat teman-teman semuanya, luar biasa.
kita. Kita sebuah Indonesia yang mewakili berbagai suku di sini menggunakan beberapa corak yang berbeda-beda, tetapi di sini semua ada corak Flores. Corak Flores itu ada Jawanya, iya. Jadi ini memang kita nggak bisa mengombinasikan semua, tetapi kayak ini dari yang merancang itu bahwa mewakili semuanya. Kalau ini apa nih? Ini adalah relikwi. Relikwi itu biasanya adalah peninggalan para martir atau santo santa yang meninggal dan di situ diakui memberikan mukjizat atau apa namanya. Biasanya diambil dari entah itu potongan tubuhnya, gitu. Ada tubuhnya yang sampai sekarang itu masih awet, rambutnya atau bagian dari abunya ataupun peninggalan-peninggalan barang-barang peninggalannya. Sebelum terjadinya Islam Sumpah Pemuda. Nah, saat itu di mana perkumpulan pemuda kan semua berkumpul. Nah, ada satu waktu saat kongres pemuda kan ada yang pertama. Nah, kongres pemuda kedua itu dilakukan 3 kali pertemuan. Rapat pertama itulah yang dilakukan di tempat ini. Dan sebenarnya di dalam sini nanti mungkin kalau sudah jadi bisa kembali berkunjung. Karena ada suatu situs di mana itu merupakan fondasi dari bangunan lama yang menjadi tempat pertemuan dari rapat pertama untuk rangkaian kongres pemuda kedua, yaitu yang akhirnya kan jadi rapat pertama ada di Perhimpunan Pemuda Katolik ya di sini di katedral. Lalu rapat kedua ada yang sekarang di gedung Mahkamah Agung yang dulunya merupakan gedung Old Java, jadi sebuah gedung bioskop. Itu sebagai rapat kedua. Yang puncaknya adalah rapat ketiga yang dilakukan di Museum Sumpah Pemuda sekarang, yang dulunya adalah disebut Klub Gubau. Nah, jadi sebuah perkumpulan tempat perkumpulan muda. Nah, itu jadi tanggal 27 di sini rapat pertama. Lalu rapat kedua 28 ya di sana, dan akhirnya rapat ketiga tanggal 28 juga di Museum Sumpah Pemuda yang sekarang. Jadi itulah kisah tentang siklus yang ada di sini, yang tentunya juga bisa merangkai 16 dari tentang semua dari Museum Pemuda, Sumpah Pemuda sampai ke sini. Nah, jadi lingkungan kawasan Gereja Katedral ini karena merupakan gereja induk dari Gereja Katolik Jakarta, yaitu yang tergabung dalam Keuskupan Agung Jakarta. Ini adalah sini adalah Wisma Keuskupan Agung Jakarta. Lalu di Gereja Katedralnya yang sudah 120 tahun, ini gedungnya yang dulunya di dalam gereja ini baru digunakan oleh 2017. Lalu sana itu juga pemuda yang sedang dibangun oleh PUPR. Ya, semoga aja di tahun depan sudah bisa ada hubungannya nggak antara Ka'bah dan ini? Bentuknya sama. Iya. Mirip kan? Mirip. Dan memang dibuat mirip Ka'bah atau gimana? Memang sengaja dibuat mirip kan? Kenapa Ka'bah? Karena Ka'bah itu sebenarnya adalah simbol dari tatanan sosial, simbol dari negara, simbol dari din gitu, sistem hidup, tatanan sosial. Nah, jadi ini sama nih sebenarnya konsepsi, dia ada konsepsi tentang tatanan hidup manusia itu harusnya seperti apa. Ya tatanannya gini, kalau digambarkan bentuknya seperti Ka'bah ini, dia persatuannya harus persatuan yang persamaan hak, persamaan derajat. Jadi enggak. Nah, untuk pembandingnya gini ya, pembandingnya. Oke, supaya paham. Ini apa? Tahu? Iya. Iya. Piramid. Yang di mana nih? Mesir. Peninggalannya siapa? Firaun. Oke, kalau Ka'bah ini peninggalan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, para nabi lah ya. Oke, kalau yang ini peninggalan? Firaun. Ini adalah sebuah simbolik dari tatanan juga.
bicara tatanan hidup, bicara negara juga. Tapi ini dan ini berbeda. Kalau ini peninggalan Firaun, dan inilah sebenarnya bentuk tatanan yang seburuk-buruknya, karena dia menganut sistem perbudakan. Oh, kalau semakin tinggi. Kalau piramid itu, jadi yang bawah melayani yang atas, gitu konsepnya. Makanya yang di bawah diperbudak. Kan kita tahu nggak di Mesir itu Firaun memperbudak siapa? Tahu ceritanya? Italia ya, negara Italia warnanya kita berbentuk persegi. Kalian tahu kota kita ini bentuknya kayak apa? Ka'bah. Kayak Ka'bah. Kayak Ka'bah, betul. Ya, jadi kalau filosofinya kalau kita kelilingin ruangan ini, ibaratnya kita sama seperti mengelilingi Ka'bah. Kita kelilingin ya, kaliannya jangan dibalik. Ya. Oke, teman-teman yang mau tanya dah, sejauh ini, siapa yang mau tanya? Yang mau tanya saya dapat hadiah. Ya, siapa yang mau tanya? Yang mau tanya nih, saya punya handphone. Ntar saya kasih nih nomornya. Ya, yang punya nomor saya bisa moles nih gratis. Ya, ayo. Terutama yang cewek. Nah, yang cewek kita dapat nomor saya gratis semua sampai ke puncak. Selain puncak mau juga. Nah, ayo. Yang cowok mau juga ke puncak. Puncak mau puncak yang lain ya. Oke, ada mau nanya nggak? Betul? Kalau coba. Oke, yang cowok pindah ke sini. Ayo, yang naik tambah pindah. Untuk Bapak, Ibu udah ngajak kita nih berdua yang rame-rame dan rame-rame. Kita udah kenalan sama teman-teman juga. Dan mungkin kalau ada event lagi sih bisa kita. Ya, udah aja, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Mbak Tika. Oke, siapa lagi yang mau menyampaikan pesan dan kesannya kegiatan vaksinasi Mbak tadi di pon? Ayo, semua. Mana? Siapa aja? Ayo. Saya juga ya. Mbak Isa ya? Mbak Isa, ayo Mbak Isa. Mbak Isa, silakan Mbak Isa. Kalau memang sih kalau dilihat di sini tuh sama ya. Silakan Mbak Isa, kita sharing-sharing aja di sini, ayo. Apa? Dua paspornya dibuka dong, biar kelihatan senyumnya juga kan, Mbak Tika gitu, Mbak Isa ya, ayo Mbak Isa. Gimana? Waalaikumsalam. Jadi kayaknya ke bawah angin ya, kedengeran ya. pribadi dan apa ya?
menambah wawasan juga. Karena kan dulu kayaknya oh cuma lihatnya di TV kayak gitu. Oh iya ya, Masjid Istiqlal itu besar, tapi kan nggak pernah ada di situ. Dan sekarang bisa jadi terus tambah satu sama sih kayak Mbak Atika tahu kalau nggak ada garis apa tadi, garis yang lurus tadi tuh. Terus kan saya orang desa, terus ke kota, terus lihat semuanya yang di kota. Udah sih itu aja. Waalaikumsalam. Lihat HP dong. Minta tolong. Waalaikumsalam. Halo Bu Yanti. Dari sekolah kami PHRS di Bandung ya, kami program tahunan kami. Kebetulan kita juga diundang, kita bisa bertemu di sini dan banyak hal yang kita dapatkan di sini, banyak sekali ya, terutama untuk pembelajaran ya. Nah, di situ kita kalau di tempat biasanya kita hanya belajar teori ya. Nah sekarang di sini kita bisa mengimplementasikan apa yang di teori tadi kita lihat. Ya. Nah salah satunya karena kita sekarang kan sudah memahami sudah menjalankan kurikulum merdeka. Nah di sini ada nilai P5-nya. Nah jadi di sini bukan hanya kita berwisata atau melihat, jadi di sini ada nilai pembelajaran sangat-sangat banyak sekali. Jadi kita menggali apa yang kita lihat, kita implementasikan dan kita laksanakan sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya ya. Apalagi untuk generasi kita ini ya anak-anak pertama ya, jadi jangan hanya tahu membaca tapi tidak tahu apa sih yang kita lihat. Nah ini udah ada, kita lihat sekarang ini nyata apa itu mana sejarah dari mulai kita datang sampai kita banyak sekali yang kita dapat ya. Dan kami sebagai pemimpin juga banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Biasanya kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak dari Ciledug. Sebelumnya terima kasih buat dari PKP, RKP dan semua teman-teman di sini. Sebenarnya banyak sejarah sih yang dipelajarin di sini ya. Dari yang tadinya saya nggak tahu tuh Museum Sumpah Pemuda itu di mana gitu, ternyata oh ternyata deket loh sama kita gitu. Apa isi dari Sumpah Pemuda itu segala macam. Terus juga dari Museum Petir tadi yang kita lihat, walaupun Tugu tadi masih Petir. ya Tugu Petir, walaupun tadi ada event ya kan, Ya. kayak gitu kita tahu. Jadi Bung Karno pertama kali deklarasi di situ loh. Terus juga masuk tadi ke katedral, ya tahu gimana katedral gitu kan, sejarahnya gimana. Waktu itu saya sempat masuk ke SMK, cuman masuk aja, tapi nggak tahu sejarahnya gimana. Jadi sangat ini banget sih, sangat bagus sih semuanya buat pelajaran kita. Jadi kita tuh bisa mempelajari sejarah kita tuh gimana sih dari awal sampai kita merdeka itu. Jadi ya benar kata Ibu tadi, kita harus jadi manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Saya Rizky ya di sini. Memang lahir di Jakarta itu apresiasi ke RKP sebenarnya lebih hari ini. Jadi memang sebenarnya konsep acara kayak gitu kan sejarah tapi nggak terlalu formal. Ya. Suasana yang formal. Kadang-kadang itu yang akan disenangin generasi muda. Yang konsep acara kayak gitu. Jadi dari pertama kali di Museum juga sampai sekarang relatif sih sebenarnya kalau kita ajak generasi Gen Z ya umur usia ini usia 2003 ke atas harusnya dia tertarik juga dengan konsep acara ya. Kalau dulu saya waktu SMP SMA pernah tahu juga kunjungan ke Monas, tapi kan cenderung karena jumlah masa saya tahu dapat ilmunya. Jadi pas tadi semi private nih bisa dapat itu dan bisa juga yang kita sering sih Istiqlal sering lewatin katedral tapi tahu depannya aja juga dari yang
tadi ya mulai ya ternyata memang ya kita terima kasih kepada narasumbernya juga tadi beberapa memberikan pemaparannya ya kaleng-kaleng ya untuk isi kadang-kadang ada yang sudah doang tadi kayaknya penyampaiannya jadi dalam jadi mungkin akan dengan sendiri itu aja. Terima kasih guru dan juga seluruh peserta yang hadir. Jadi kita jadi banyak kenal ada channel YouTube. Silakan di-subscribe. Loh, kok jadi konten Bapak ya? Mudah-mudahan dan nanti kalau ada episode berikutnya silakan Mbak Tika diundang sebagai narasumber. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, kita setelah kelar rangkaian turnya. Terima kasih buat RKP yang udah ngajak kita keliling museum dari A sampai Z. Dan makasih buat bapak-bapak RKP, terima kasih sudah diajak. Pokoknya ini menarik lah, sangat menarik. Ini kita mau keluar dan pulang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, dan see you and bye-bye semuanya. Bye-bye. Bye.